Bu Sri. Waalaikumsalam, Miss Dewa. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Miss Dewa, bagaimana kabarnya? Baik, Bu Sri. Oh ya, Bu Sri. Bu Sri akan melakukan proses coaching hari ini ya. Ya, Miss, benar. Nah, sebelum memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu, Bu. Boleh ya, Bu? Boleh, Miss, silahkan. Oke. Jadi, pada saat coaching nanti, saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya akan mendengarkan respon dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga, Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Boleh ya, Bu? Boleh, Miss. Pertanyaan pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada pertemuan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini pastinya kompetensi inti coaching, ya, Miss, yaitu memastikan saya dapat melaksanakan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, Bu. Di antara ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya. Baik, Bu. Selanjutnya, indikator dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Saya ingin agar coachee dapat menemukan langkah-langkah pemecahan masalahnya sendiri secara aktif. Gitu, Miss. Ya, baik Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coachingnya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik, Miss. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Sri. Bagaimana kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Sri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Katanya kemarin ada yang mau disampaikan ya, Bu Nur ya? Iya, ini Bu Sri. Ada sesuatu yang ingin saya obrolin sama Bu Sri ini. Baik, Bu. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan ya? Begini Bu, jadi ini terkait dengan tugas saya sebagai koordinator kegiatan eskul di sekolah saya, Bu Sri. Jadi banyak pelatih eskul itu yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada yang datang terlambat, belum mengumpulkan program kerjanya, ada yang tidak hadir tanpa kabar. Kan kasihan Bu Sri, anak-anak padahal sudah antusias datang, seperti itu. Baik, jadi kalau boleh saya garis bawahi, permasalahan yang dihadapi Bu Nur adalah tidak disiplin pelatih ekskul di sekolah ya Bu ya? Benar ya Bu ya? Iya Bu Sri, benar sekali. Kira-kira dari percakapan hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap dari percakapan hari ini muncul adanya perubahan Bu Sri dari tingkat kedisiplinan pelatih eskul di sekolah saya Bu. Baik, jadi yang Bu Nur harapkan adanya perubahan ya Bu ya? Kira-kira perubahan apa yang Bu Nur ingin dapatkan? Perubahan yang ingin saya dapatkan itu, saya berharap pelatih itu dapat hadir tepat waktu, melaksanakan tugasnya dengan baik, mengumpulkan rencana program kerjanya di awal pertemuan Bu Sri.
Nah, dari harapan yang Ibu sampaikan tadi, itu adalah kondisi ideal ya Bu, berarti di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Nur berada di level berapa ya Bu ya, kalau boleh saya tahu? Sepertinya ada di level 5, Bu Sri, karena saya melihat hampir separuh pelatih itu yang belum disiplin dalam menjalankan kegiatan eskul di sekolah kami. Oke, di level 5. Kalau melihat kondisi saat ini, kira-kira di level berapa bisa Ibu tingkatkan lagi agar terlihat perubahan tingkat kedisiplinan di kalangan pelatih ekskul? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Bu, karena penerapan disiplin kan tentunya perlu bertahap ya, Bu, tidak bisa serta-merta langsung berubah total. Baik, dari level 5 ke level 7 ya Bu Nur ya. Kira-kira usaha atau rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level 7 tersebut, Bu Nur? Sebenarnya saya masih memikirkan hal itu sih, Bu Sri. Tapi yang terpikirkan untuk saat ini, saya akan melaksanakan pendampingan individu kepada pelatih secara face to face agar mereka dapat meningkatkan kedisiplinan mereka. Seperti itu, Bu Sri. Oke, Bu Nur akan melaksanakan pendampingan secara individu. Selain itu, kira-kira ada tidak rencana lain yang akan Ibu laksanakan yang mungkin Bu Nur pernah laksanakan dan teman-teman di sekolah lebih nyaman dengan cara tersebut? Mungkin selain pendampingan secara individu, saya akan koordinasikan dengan kepala sekolah, Bu Sri, untuk membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop untuk meningkatkan kedisiplinan dan kegiatan-kegiatan kreatif yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan eskul. Baik, berarti Bu Nur akan merencanakan kegiatan pelatihan ya Bu. Kira-kira dari rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi, kegiatan apa yang lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasikan? Kegiatan yang mana? Sepertinya yang pendampingan individu ya Bu, karena kalau yang pelatihan saya harus melakukan semua persiapan matang, dari waktunya yang lumayan panjang, yang pastinya juga butuh biaya, dan harus mencari pemateri yang kompeten. Jadi yang paling nyaman dan dapat lebih cepat terrealisasi untuk saat ini menurut saya adalah pendampingan individu, Bu Sri. Oke, berarti lebih ke pendampingan individu ya Bu. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan ini, kira-kira Ibu butuh bantuan atau support dari siapa ya Bu? Ya juga sih ya Bu, nanti saya coba akan minta bantuan ke Waka Kesiswaan Bu Sri, agar dapat bersama-sama melakukan pendampingan individu terhadap pelatih eskul. Oke, berarti Bu Nur akan melaksanakan secara berkolaborasi ya Bu. Kira-kira kapan akan dilaksanakannya ya Bu ya? Insya Allah secepatnya Bu Sri, minggu depan saya akan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah dan melanjutkan rencana kegiatan ini. Oke Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Nur dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya senang sekali ya Bu Sri, saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana melakukan perubahan di sekolah saya, khususnya untuk meningkatkan kedisiplinan pelatih eskul yang memang menjadi tanggung jawab saya selaku koordinator kegiatan eskul dengan cara pendampingan individu yang dilakukan secara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Oke, alhamdulillah. Berarti Bu Nur sudah ada gambaran ya untuk melakukan perubahan, yaitu meningkatkan kedisiplinan pelatih ekskul di sekolah Bu Nur. Tentunya saya juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita Bu Nur. Selanjutnya, tentang bagaimana reaksi dari pelatih ekskul di Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya Bu Nur ya. Semoga semua rencana-rencana yang sudah Ibu tetapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Sri.
sudah mau mendengarkan semua keluh kesah saya dan membantu saya untuk membuat rencana aksi ke depannya. Sama-sama Bu Nur. Jika lain kali ada yang mau disampaikan, langsung hubungin saya saja. Jangan sungkan-sungkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik Bu Sri, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Miss, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu, setelah melaksanakan proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Ya Miss. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Tadi saat proses coaching, saya telah melaksanakan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya telah menggali kata kunci masalah kunci dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, iya Bu. Bu, saya juga ada beberapa catatan-catatan yang saya dapatkan saat mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi, yaitu Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menentukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Ibu juga sudah fokus pada coaching dalam artian sudah melaksanakan kehadiran penuh. Ibu sudah berhasil mendengarkan secara aktif, dan tentunya Ibu juga sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ibu Sri sudah sangat luar biasa sekali. Semoga ke depan dapat lebih berhasil lagi melaksanakan coachingnya. Ada satu lagi yang saya ingin tanyakan, ya Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching ini? Ke depan, saya ingin mendalami lagi alur tirta sehingga proses coaching yang akan saya lakukan selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi. Ibu, iya, luar biasa. Terima kasih Bu sudah melakukan coaching hari ini. Saya senang mendampingi Ibu. Saya akhiri ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss Dewa. Selamat pagi Bu Nur, apa kabar? Selamat pagi, Bu Sri. Alhamdulillah baik ini. Kabar Bu Sri bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Bu, terima kasih. Senang bisa bertemu dengan Ibu dalam acara coaching ini. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan ke Ibu. Pertama, yaitu bahwa dalam coaching ini, baik coach maupun coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee menjawab pertanyaan dari coach. Kemudian, yang mau saya tanyakan juga ini Bu Nur. Pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Bu Nur kembangkan kali ini? Dalam pertemuan coaching kali ini, Bu Sri, saya ingin mengembangkan kemampuan presence dalam artian kehadiran penuh, kemudian kemampuan mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu Nur, untuk yang kedua, dari beberapa kompetensi di atas, kompetensi yang mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik dan bersedia untuk diobservasi? Saya rasa kemampuan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Sri. Baik, yang ketiga ya Bu ya, apa indikator keberhasilan kegiatan coaching yang Ibu lakukan kali ini? Baik Bu Sri, jadi indikator keberhasilan dalam coaching kali ini ketika saya sudah berhasil menggali potensi coachee untuk membantunya menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu Bu Sri. Baik Bu Nur, itu saja pra-observasi kita. Terima kasih. Silahkan Bu Nur mulai melakukan coaching. Baik Bu Sri, terima kasih.
Selamat pagi Miss Dewa, apa kabarnya nih hari ini? Selamat pagi Bu Nur, kabar saya sehat, terima kasih. Bagaimana sebaliknya Bu Nur? Sehat juga? Alhamdulillah Miss, saya sehat juga terima kasih. Miss, kemarin katanya ada masalah yang mau disampaikan ke saya ya Miss, betul nggak nih? Iya, betul Bu. Kalau boleh saya minta waktunya ya Bu, karena saya percaya hanya Ibu Nur yang bisa mendengar dan mengerti saya. Oh gitu ya Miss. Baik Miss, saya ada waktu nih Miss dan siap mendengarkan masalah Miss. Silahkan, ini tentang apa ya Miss? Begini Bu, ini tentang keadaan sekolah yang saya pikir cukup meresahkan karena ada banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak yang sepertinya tidak sopan begitu Bu, saya rasanya. Seperti baju anak-anak pria keluar, kemudian jika dipanggil guru justru malah berlari, atau jika bertemu guru di luar itu bisa-bisa tidak mau melirik gurunya. Lalu kejadian di kelas yang bolak-balik ke toilet. Nah, saya itu merasakan itu adalah tindakan-tindakan yang tidak pas yang dilakukan oleh siswa dan saya itu tidak tahu bagaimana merubah ini, tapi ingin gitu, Bu. Oh, iya iya iya. Saya pasti, saya merasakan Miss pasti kepikiran banget ya dengan sikap siswa-siswa Miss tadi. Jadi kalau boleh tahu nih, menurut Miss memang tindakan-tindakan siswa tadi tidak mencerminkan kesopanan ya? Seperti itu ya, Miss? Iya, Bu, begitu, Bu. Menurut saya macam-macam perbuatan siswa seperti itu yang sekarang ini saya rasakan mengkhawatirkan dari segi kesopanan. Baik, Miss. Nah, kira-kira ini, Miss, dari percakapan kita hari ini, harapan apa atau hasil seperti apa yang ingin Miss Dewa dapatkan? Ya, saya ingin mendapatkan hasilnya itu perubahan siswa yang bersikap dan bertindak yang baik, begitu, Bu. Baik-baik. Jadi Miss Dewa ingin ada perubahan sikap siswa yang lebih baik ya. Kalau begitu, perubahan sikap yang bagaimana persisnya seperti itu, Miss, yang sebetulnya Miss Dewa inginkan? Iya, Bu. Jadi saya ingin siswa itu bisa menjadi sopan, baik dalam bersikap dan sopan dalam berpakaian, begitu, Bu. Baik, Miss. Kalau menurut versinya Miss Dewa nih, idealnya sopan dalam bersikap dan berpakaian itu bagaimana? Ya, yang pakaiannya rapi, dimasukkan, memakai topi dengan benar. Kemudian saat bersikap dengan guru, ini yang penting ini Bu, bersedia begitu dipanggil. Di luar sekolah pun jika bertemu guru akan bertindak sopan. Nah, ya saya intinya kepengen siswa yang eh, mulai bisa menjadi demikian gitu Bu. Iya, Miss. Yang hal-hal yang Miss Dewa sebutkan tadi, itu kan keadaan idealnya ya, Miss. Kalau keadaan Iya. idealnya itu kita beri nilai di level 10, kalau misalnya ada range nih antara nilai 1 sampai 10, kira-kira keadaan di tempat Miss sekarang ini ada di level berapa? Kalau saya kira-kira keadaan di sekolah saya tuh ya Bu ya sekitar level 4 lah ya Bu. Karena ya cukup banyak anak laki-laki yang biasanya berkelompok. Jadi cukup banyak anak-anak yang bersikap demikian Bu. Baik, Miss. Berarti di level 4 ya. Kira-kira kalau mau ditingkatkan nih, Miss ya, bisa sampai di level berapa agar ada terlihat nih perubahan tersebut? Saya rasa bisa sampai level 6. Level 6 saja dulu. Ada sedikit perubahan begitu. Ya, itu tidak apa-apa, Bu. Sedikit saja itu sudah lumayan. Kalau jika untuk dalam waktu dekat ya.
jadi memperbaiki sikap-sikap yang inti saja dulu. Mungkin nanti lama-kelamaan bisa ditingkatkan. Namun ya sementara menindaklanjuti yang krusial dulu yaitu kesopanan itu dulu, Bu. Baik, Miss. Kira-kira kemudian tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh Miss Dewas untuk membawa perubahan seperti apa ya? Ya, itu yang masih bingung sebetulnya, Bu. Mungkin jika siswa itu mendapat banyak pembiasaan mungkin, jadi dia akan bisa mengerti ya tanpa harus ditegur apakah tingkah lakunya itu sangat tidak pas begitu. Intinya supaya siswa tidak ciut mentalnya dulu. Baik, jadi kata kuncinya pembiasaan. Nah, proses pembiasaan seperti apa ya? Itu yang mau dilakukan, Miss? Pembiasaan hal yang baik dan benar agar siswa bisa memilih mana tindak tanduk yang tepat, mana yang tidak tepat. Mungkin bisa mereka lihat kemudian mereka lakukan lewat role play mungkin begitu, Bu. Bermain Oh, peran begitu sepertinya bisa deh gitu. iya, iya, iya. Bagus sekali ya, Miss. Jadi akan merancang role play gitu ya, Miss ya? Kemungkinan iya, Bu. Saya terpikir tadi sepertinya role play itu bisa deh. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, Miss, selama ini ada nggak Miss pernah menangani permasalahan seperti ini, kemudian Miss melakukan suatu treatment dan murid-murid itu merasa nyaman gitu, ada nggak, Miss? Kalau selama ini saya itu menanganinya paling saya tegur aja, Bu. Jadi saya tegur terus itu kadang sampai capek bolak-balik meminta siswa memasukkan baju, pakai dasi yang benar, kemudian dipanggil untuk salaman itu berkali-kali dari siswa kelas waktu kelas 7 sampai kelas 9 itu masih saya lihat kurang inisiatifnya begitu kadang kalau melihat guru. Jadi bahasa saya yang selalu menegur setiap hari itu tetap saya rasa tidak efektif, tapi itu Bu. Oke, seperti itu ya, Miss. Jadi, Hmm. menurut Miss Dewa nih, kegiatan apa yang lebih nyaman dan lebih cepat ya untuk bisa direalisasikan untuk saat ini ya, Miss? Jadi ya saya rasa tadi itu role play itu sudah tepat deh Bu. Saya rasa role play saja dulu, mencoba bermain peran itu Bu. Baik, baik, Heeh. baik. Jadi Miss Dewa yakin ya bermain peran bisa membuat perubahan untuk tindak tanduk dan sikap siswa. Demikian begitu ya, Miss ya? Iya Bu, saya yakin bisa Bu. Heeh. Iya, luar biasa, mantap banget ya, Miss. Kalau demikian, nantinya ketika Miss Dewa akan melaksanakan role play itu, kira-kira ada rekan yang bisa membantu Miss untuk membersamai melaksanakan kegiatan itu? Ya Bu, saya rasa lebih mantap programnya kalau saya bekerja sama dengan guru BK dan kesiswaan Bagus itu, mereka. Miss. Iya, 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 bagus banget itu. Kapan nih kira-kira Miss akan melakukan role play-nya? Iya Bu, secepatnya minggu depan lah, karena saya kan perlu waktu untuk cari-cari materi dulu untuk role play-nya, kemudian koordinasi dengan teman-teman pendidik yang lainnya, begitu. Mantap deh, Miss Dewa. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa sih yang kira-kira Miss Dewa dapatkan? Oh, dari percakapan kita ini tadi ya Bu ya, saya jadi dapat gambaran apa saja detail yang akan saya laksanakan supaya dapat memberi perubahan pada siswa, gitu Bu. Iya, wah syukurlah ya Miss, kalau Miss Dewa ada yang bisa didapatkan. Sekarang, kapan persisnya gitu akan melakukannya ini? Em, saya akan melakukannya sesegera mungkin, ya sampai minggu depan itu sudah berkoordinasi. Kemudian habis itu eksekusinya habis itu Bu, habis minggu depan. Baik, 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 Mm-mm. baik, baik Miss Dewa, jadi
kita sudah mendapatkan gambaran ya seperti itu. Saya penasaran nih Miss Iya. Dewa, saya tunggu banget ini cerita berikutnya tentang perubahan yang akan dilakukan Miss Dewa di sekolah. Mungkin sampai di sini dulu Baik, ya Bu. Miss Dewa, kita melakukan proses coachingnya. Oh iya Bu, baik. Saya terima kasih sekali Ibu Nur sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktu Ibu. Pokoknya saya terima kasih. Saya sekarang mendapat pencerahan. Sama-sama Miss, saya permisi dulu ya Miss. Baik Ibu, makasih. Selamat siang Bu Nur. Tadi sudah melakukan coaching dengan Miss Dewa ya. Iya Bu. Sekarang giliran saya akan menanyakan beberapa hal pada Ibu. Yang pertama, apakah yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Baik Bu Sri, tadi saya sudah melakukan coaching, saya rasa saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi penyebab masalah, menggali rencana yang akan dilakukan, dan menanyakan tanggung jawab coach, sehingga coach dapat menggali potensi dirinya untuk memunculkan solusi-solusinya secara mandiri, seperti itu Bu Sri. Baik Bu Nur, selanjutnya izinkan saya menyampaikan pengamatan saya tadi. Saya lihat apa yang Bu Nur lakukan sudah baik, alur tirta sudah berlangsung lancar, Ibu juga berusaha menggali pertanyaan dengan cara yang berbobot yang pada akhirnya mendorong Miss Dewa untuk menggali dan mendapatkan jawabannya. Prinsip coaching juga sudah dilaksanakan pada kegiatan coaching, juga sudah dilaksanakan pada kegiatan coaching dari Bu Nur. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah praktek coaching kali ini? Saya ingin bisa meningkatkan dalam memahami emosi koci ya Bu Sri, serta lebih piawai lagi menggunakan alur tirta. Luar biasa Bu Nur. Baiklah Bu, saya cukupkan sampai di sini dulu ya observasinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai bertemu lain waktu. Sama-sama Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa Bu. Assalamualaikum Miss Dewa, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik Bu Nur. Baik Miss Dewa. Jadi pada kesempatan kali ini saya dengar Miss Dewa akan melaksanakan praktek coaching ya Miss. Iya. Sebelum melakukan praktek coaching itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Miss Dewa. Jadi Miss Dewa, pada praktek coaching ini kan ada beberapa tahap. Yang pertama tahap praobservasi, yang nantinya saya akan mengajak Miss Dewa untuk berdiskusi dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kompetensi serta indikator yang ingin dikembangkan dalam praktek pelaksanaan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap observasi. Pada tahap observasi ini saya akan mengamati kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Miss Dewa bersama coachnya. Yang ketiga, tahap pasca observasi. Jadi pada tahap yang terakhir ini nanti akan kita lakukan refleksi tentang proses coaching serta kompetensi coaching apa yang sudah dilakukan dan kompetensi yang akan dikembangkan pada proses coaching selanjutnya. Seperti itu, Miss. Baik, siap Bu. Oke, baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Miss, dalam proses coaching ini, baik coach maupun coachee, nantinya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya, Miss. Apakah coaching sudah sesuai belum dengan alur tirta dan nantinya Miss Dewa akan apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian apakah coachee dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Miss Dewa sebagai coachnya. Mungkin perlu sama-sama kita ingat ya Miss, tentunya percakapan coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Baik, Miss, kita mulai di tahap praobservasi ya. Pada tahap ini Iya, Bu. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Miss Dewa. Bagaimana Miss Dewa? Boleh ya? Boleh, Bu. Silahkan. Ya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa nih yang ingin Miss Dewa kembangkan pada proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Baik, berarti ada dua ya Miss. Kemudian kompetensi mana yang ingin Miss Dewa kembangkan secara spesifik? Kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, yang itu, Bu. Oke, berarti kalau demikian, selanjutnya indikator ketercapaian seperti apa sih yang Miss Dewa inginkan? Eh, Indikatornya proses coaching kali ini saya menginginkan coachee itu dapat menemukan potensinya dalam memecahkan masalahnya secara mandiri. Baik, kalau Demikian. begitu. Jadi pertanyaan terakhir tadi sudah mengakhiri bagian praobservasi kita ya Miss Dewa. Sekarang silakan Miss Dewa bisa melakukan proses coaching bersama coachee-nya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Nur. Sama-sama Miss Dewa, silahkan. Assalamualaikum Miss Dewa. Waalaikumsalam, Bu Sri. Bagaimana, Bu Sri, kabarnya hari ini? Ya, beginilah Miss, seperti yang Miss lihat. Oh, dari ekspresi wajah sepertinya Ibu tampak kurang semangat. Ya, begitulah Miss, saya lagi ada masalah. Ibu sendiri bagaimana? Oh, kalau saya, alhamdulillah Bu, saya sehat. Saya tetap ceria. Ya, pokoknya semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah ya Bu. Jadi sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Oh ya Bu, apakah sekarang longgar? Dan bisakah saya minta waktunya untuk ngobrol? Nggak lama kok Bu, sekitar 15 menitan. Oh, kalau sekarang sih saya nganggur Bu, nggak apa-apa Ibu. Jadi kalau mau Ibu ngajak ngobrol saya, it's okay. Apa yang Ibu pengen obrolin kali ini dengan saya? Monggo. Saya lagi suntuk dan galau Bu, karena saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini, apapun alasannya. Hal inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus, Miss. Oh, jadi Ibu mau ngomongin tentang keresahan itu karena tuntutan sekolah yang mentargetkan 100% kelulusan sekolah pada tahun ini. Begitu ya, Bu Sri? Benar, Miss. Jadi apa nih tujuan Bu Sri yang ingin Ibu dapatkan dari hasil ngobrol kita ini nanti? Saya ingin siswa saya selalu mengikuti kegiatan pembelajaran dan semua kegiatan penilaian. Baik, Bu. Nah, Ibu bisa mulai menceritakan detail permasalahannya seperti apa, Bu? Monggo. Jadi seperti ini Miss, saya mempunyai satu murid di kelas 12 yang jarang sekali mengikuti pelajaran saya. Kemudian ada juga satu murid lagi yang tidak pernah mengikuti pelajaran saya. Akhirnya mereka tidak memiliki nilai sama sekali pada mata pelajaran yang saya ampu. Mereka tidak memiliki nilai ulangan harian dan tugas-tugas karena mereka tidak pernah mengikutinya. Dan sekarang waktu pembelajaran di semester 2 sudah hampir selesai ya, Miss? Iya, Bu. Iya. Ibu bisa ceritakan apa yang menjadi penyebab murid-murid Ibu jarang masuk, bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian yang Ibu lakukan? Tentu bisa, Miss.
Anak yang tidak pernah berangkat ini karena dia habis kecelakaan dan tulang kakinya retak sehingga membutuhkan Hmm. waktu yang lama untuk penyembuhannya. Dan sekarang sudah 5 bulan dia di rumah dalam kondisi yang sehat, tapi kendalanya dengan kaki yang belum 100% normal itu, Miss. Dan untuk yang jarang berangkat, Miss, setelah saya klarifikasi dengan guru BK, memang anaknya malas sekolah karena rencananya dia mau berhenti sekolah dan orang tuanya pun tidak bisa mengarahkannya. Dan kita saat ini masih terus berupaya agar anak ini mau menyelesaikan sekolahnya, Miss. Oh, ya ya Bu. Jadi dari cerita Ibu, inti permasalahan Ibu tadi adalah ada dua murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan pembelajaran dan penilaian, akan tetapi di pihak lain Ibu harus memenuhi target sekolah agar tahun ini bisa meluluskan murid 100%. Begitu ya, Bu? Betul sekali, Miss. Berangkat dari permasalahan tadi, Bu, apakah yang sebenarnya yang diinginkan Ibu? Jadi Ibu menghendaki kondisi seperti apa begitu terkait dengan masalah tadi? Yang saya inginkan simpel-simpel saja sih, Miss. Saya setuju-setuju saja dengan target untuk meluluskan anak 100%. Tetapi harus ada dasar, harus melalui cara yang benar kan ya, Miss? Iya, Bu, luar biasa. Saya setuju dengan pendapat dan prinsip Ibu. Artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar dan baik dalam segi peraturan akademik dan dengan kondisi yang sudah di ujung akhir semester ini. Jadi kira-kira apa nih? Harapan seperti apa yang Ibu targetkan terhadap murid-murid tadi jadinya, Bu? Saya pengennya mereka punya nilai yang berkualitas pada nilai yang saya ampu, Miss. Bisa dijelaskan, Bu? Maksudnya nilai yang berkualitas itu bagi Ibu seperti apa? Jadi mereka mempunyai nilai mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri, bukan dikerjakan oleh orang lain. Selain itu, mereka juga harus mengikuti serangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada saat itu. Ya, jadi kalau saya tangkap ya Bu Sri, menurut Bu Sri berkualitas itu adalah saat ketika murid mengerjakan kegiatan ulangan atas dasar pemahaman mereka sendiri, begitu. Betul sekali, Miss. Ya, mantap Bu. Kira-kira menurut Ibu sendiri apa saja sih yang Ibu bisa lakukan untuk mempertahankan prinsip Ibu tadi? Sekaligus juga untuk memenuhi target sekolah untuk meluluskan 100% yang tadi itu, Bu. Nah, itu dia, Miss. Saya juga masih memikirkan cara tersebut. Makanya saya mengajak Miss Dewa berdiskusi kali ini. Masih dalam proses pemikiran begitulah ya, Bu ya. Lalu sejauh ini langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan masalahnya anak-anak tersebut? Sudah ada beberapa upaya yang saya tempuh, Miss, seperti menghubungi orang tua dan minta kerjasamanya agar anaknya bisa berangkat bagi mereka yang sehat dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirimkan lewat WA ke orang tua mereka. Kemudian saya juga menitip pesan ke teman terdekatnya untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat dan mengerjakan penilaian dari saya. Namun hasilnya masih tetap sama, Miss. Mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Oh, oh jadi yang saya tangkap ya Bu ya, Ibu sudah berusaha optimal nih, tapi hasilnya itu masih nihil ya Bu ya. Ya, begitulah, Miss. Ya, jangan putus asa dulu Bu. Jadi pasti masih ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau menurut Ibu, pendekatan apa ya yang efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian jadinya? Apa ya, Miss?
Mungkin mereka mau mempelajari materi dan mengerjakan soal-soal tersebut jika saya datangi ke rumahnya, serta saya bimbing dan saya tunggui pada saat mengerjakannya di rumah. Wah, ide yang bagus itu, Bu. Perlu dicoba itu, Bu. Benar, Miss. Mengapa saya baru terpikir ke situ ya, Miss? Ya, jadi eh, yang baik itu tadi, kapan, Bu? Ibu mau mulai mencoba melakukan ide tersebut? Sesegera mungkin, Miss. Besok pagi selesai tugas mengajar, langsung saya eksekusi. Mantap, Bu. Semangat ya. Nah, sekarang mari kita melangkah ke planning yang akan dilakukan. Kalau melibatkan ada dua murid yang tidak punya nilai dan mengingat sejumlah banyaknya tagihan penilaian pastinya, kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya nanti, Ibu? Saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian yang pertama dulu, Miss. Saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu, minggu berikutnya saya akan lanjutkan lagi dengan kegiatan penilaian berikutnya. Begitu, Miss. Nah, ya Bu. Nah, kira-kira eh, rasanya Ibu perlu ya mengajak bekerja sama beberapa pihak. Kalau misalnya ada pihak yang mau Ibu ajak kerja sama menyelesaikan masalah tersebut, siapa yang mau yang mau Ibu ajak untuk kerja sama? Saya akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasinya meningkat. Itu harapan saya. Setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka khususnya bagi yang sehat, maka saya berencana untuk kegiatan pada penilaian selanjutnya. Saya meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka menjadi termotivasi untuk berangkat setiap hari, Miss. Harus dilakukan secara pelan-pelan, hati-hati, dan perlahan, Hmm. mengambil hati mereka agar mereka termotivasi lagi untuk belajar. Mm-mm. Mantap Bu, luar biasa, sudah detail dan mantap sekali rencananya. Kita sudah ngobrol banyak ya Bu ya. Ah, kira-kira eh, apa hal bermanfaat yang Ibu bisa beroleh dari percakapan kita ini tadi? Apakah ada, Bu? Yang bermanfaat bagi saya, Miss, yang jelas saya bingung. Saya harus mampu memenuhi target sekolah, tetapi disitulah saya tetap harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Oh, nah, sekarang saya sudah tahu untuk memenuhi target sekolah dengan memegang prinsip profesionalisme. Saya sebagai pendidik dalam melakukan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit, menuntun mereka dalam belajar, dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian, serta saya akan mengadakan pendekatan personal eh, juga menjalin komunikasi yang baik agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat. Ah, iya. Jadi bagaimana nih Bu, kalau boleh tahu perasaan Ibu setelah kita ngobrol banyak hari ini nih Bu? Alhamdulillah, yang tadinya saya galau dan bingung ya Miss ya, sekarang sudah tercerahkan dan kembali bersemangat. Terima kasih atas waktu, bantuan, dan dukungannya Miss Dewa. Iya Bu, sama-sama Ibu. Alhamdulillah saya juga jadi ikut lega Bu. Ibu bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi, mengeluarkan ide-ide cemerlang, dan itu munculnya dari Ibu sendiri. Oke, kalau begitu selamat beraksi ya Bu. Semoga aksinya berjalan dengan lancar, semangat, dan sukses selalu Bu Sri. Terima kasih banyak Miss. Ya, jangan lupa nanti kalau sudah aksi, kabari saya hasilnya ya Bu. Oke, pasti Miss. Mohon maaf, saya izin dulu Miss. Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Miss Dewa. Waalaikumsalam Bu Nur. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan tentang tahap coaching yang sudah Miss Dewa lakukan tadi.
bagaimana, pertanyaan yang pertama ya Miss Dewa, kalau menurut Iya, Miss Bu. Dewa, bagaimana sih performa Miss Dewa ketika melakukan proses coaching tadi? Kalau menurut saya menilainya sudah berjalan baik, Bu. Oke, kira-kira nih, apa yang membuat Miss Dewa bisa memiliki penilaian seperti itu? Karena dari percakapan yang saya lakukan kepada coach tadi, sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan, Bu. Oke. Nah, mengenai ketercapaian indikator seperti di obrolan kita pada saat pra-observasi tadi nih Miss Dewa, apa saja Ya. sih yang Miss Dewa lakukan untuk memenuhi ketercapaian indikator pada saat proses coaching tadi? Em, dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukannya itu sepertinya sudah sesuai dengan alur tirta, begitu ya, Bu. Di mana saya sudah menyampaikan tujuan pada koci, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi penyebab masalah, lalu menggali rencana yang akan dilakukan oleh koci, dan menanyakan tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut tadi bisa menggali koci dalam menceritakan permasalahan dan mendapatkan solusi dalam permasalahannya tersebut, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Miss. Saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ini Miss, boleh ya Miss? Boleh, Bu, silakan. Baik, terima kasih. Nah, setelah saya mengobservasi perjalanan coaching tadi, kegiatan coaching secara umum sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi di sini Miss Dewa tadi sudah menggali informasi dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Dan coaching yang dilakukan oleh Miss Dewa tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, bagaimana nih perasaan Miss Dewa setelah mendengar hal tersebut? Alhamdulillah senang, Bu. Terima kasih atas apresiasinya, Bu Nur. Alhamdulillah juga kalau sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun saya juga masih ingin mengembangkan kompetensi lainnya, Bu, supaya lebih dalam lagi. Begitu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Miss Dewa kembangkan lagi? Am, saya ingin bisa mengembangkan kompetensi dalam mendengar secara aktif, Bu. Oh, iya iya bagus. Dari diskusi kali ini apa yang sudah ada dalam bayangan Miss Dewa? Saya terbayang ingin bisa mengembangkan kompetensi itu tadi tersebut. Oke, selanjutnya Miss, dalam mengembangkan kompetensi tersebut, saya boleh tahu nih, kira-kira siapa saja yang akan Miss Dewa minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Saya akan minta bantuan kepada pihak-pihak terkait, Bu, untuk mendukung hal yang saya inginkan tersebut. Baik, kalau masalah waktu, kapan nih Miss Dewa? Kemungkinan minggu depan, Bu, saya akan mulai. Oke, oke. Dari kegiatan supervisi kita kali ini, kita sudah mendapatkan kesimpulan ya. Jadi dari pengamatan saya, percakapan Miss Dewa pada proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Miss Dewa selanjutnya akan mengembangkan kompetensi dalam proses coaching selanjutnya. Nah, untuk Iya, kesimpulannya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya, Miss Dewa. iya, Bu. Demikian observasi hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat. Kita tutup saja ya, Miss Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Nur.